Mau TikTok Shop ada kek, mau Shopee Shop ada kek, mau WhatsApp Shop nanti juga ada kek, bisnis gue bisa bertahan. Wow. Bisnis gue bisa terus tumbuh. Kita kasih solusi. Coach Yusak, Bang Dery. Waduh. Masya Allah, apa Jadi, kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Kemarin gue diundang di TV One live bareng sama Mas yang luar biasa ini, pedagang Tanah Abang. Oke. Nah, jadi pas banget nih, ini baru banget diposting beberapa jam yang lalu dari Info Sumsel ya. betul. Iya. Tulisannya begini, curhat pedagang pasar Tanah Abang yang kian merugi imbas sepi pembeli, omset 0. Omset 0. Ya, jadi memang kemarin kita bahas ternyata banyak faktor Ya. yang memang dirasa di situ gue memiliki dua jawaban. Kapan saatnya harus mendukung Kementerian UKM dan kapan saatnya harus mendukung para UKM. Maksudnya gimana? Tinggal kebalikannya aja. Ketika gue dukung Kementerian UKM berarti mohon maaf ada sedikit tendensi untuk penyerangan kepada UKM. Nanti kita bahas ya. Seakan-akan menyerang padahal gue cinta malu nih. Tapi kalau gue pilih pro UKM, seakan-akan gue memberikan nasihat penting buat kementerian. Nah ini kan luar biasa ya, mana yang salah, mana yang benar, sampai akhirnya ada pedagang Tanah Abang juga ada beberapa orang yang menyalahkan bahwa artis-artis jualan kami kena imbasnya. Banyak deh coach. Terus akhirnya omset menurun, nggak bisa gaji karyawan. Sebenarnya ada apa ya dari sudut pandang keuangan nih? Gini. Kita lihat, gua coba ngomong secara objektif dulu ya. Kalau kita ngelihat bisnis, penurunan omset itu faktornya banyak. Ya, betul. Salah satu problemnya adalah karena kompetisi. Itu salah satunya. Tapi kita lihat datanya dong. Kita lihat datanya. Sekarang kalau kita lihat datanya, hampir semuanya, correct me if I'm wrong, kalau teman-teman punya data terupdate. Tapi data terupdate yang saya punya adalah sekarang channel offline itu lagi naik-naiknya. Gitu ya. Jadi kalau offline apa online? Offline. Saya bilang offline, bukan online. Bahkan channel-channel online sekarang mengalami penurunan. Kita tahu kenapa sih Shopee, Tokopedia, Gojek melakukan PHK besar-besaran kemarin. Karena revenue mereka menurun. Mereka besar pada saat pandemi, sekarang mulai turun lagi. Mereka-mereka yang jualan online pada saat pandemi, gitu ya, mereka meraup keuntungan yang cukup besar. Sekarang tidak sebagus pada saat pandemi. Online menurun dan offline sekarang lagi naik. Saya nggak mengatakan bahwa offline adalah channel yang lagi bagus sekarang. Tapi kalau kita lihat behaviornya, data yang pernah saya baca gitu ya, orang memang melihat di online. Tapi kebanyakan juga dari mereka akhirnya closingnya tuh di offline. Jadi contoh misalkan kita ngomongin skincare misalkan yang lagi rame gitu ya di TikTok dan segala macam. Saya melihat bahwa ada satu data dari global data saya punya, nanti saya tampilkan gitu ya, bahwa channel distribusi, kontribusi yang paling besar itu hampir semua di channel-channel offline kok, bukan di online. Artinya gini, yang live itu kan di online. Gitu ya, artis-artis itu live-nya di online, semuanya live-nya di online. Seakan-akan ketika mereka online atau jualan live langsung either di platform apapun itu, seakan-akan tuh semua market itu transaksi di sana. Nggak begitu ngelihatnya gitu. Padahal datanya katanya kalau di TikTok itu cuma 9% apa? Ya, masih kecil. Ya? 9%, masih di bawah 10%. 90%-nya kemana? Oke, TikTok itu adalah salah satu channel online yang lagi growing. Dia memakan marketnya si Shopee, Tokopedia, dan segala macam. Betul nggak? Gitu ya, dia makan. Tapi yang dimakan itu sesama pemain online. Dia yang dimakan. Jadi channel online secara besar global itu menurun, tapi TikTok tumbuh. Jadi TikTok ini mengambil market share-nya marketplace atau channel-channel online yang lain. Sementara offline yang tadinya menurun pada saat pandemi, sekarang tumbuh kembali channel-channel. Orang sekarang makan di mana sih? Restoran udah rame, mall udah rame, gitu ya, department store udah rame. Bahkan saya juga ada satu perusahaan yang sedang saya bantuin, gitu ya. Datanya itu juga mengatakan offline-nya lagi tumbuh semuanya. Dia gede di online, gede, bahkan lebih dari 50% market share-nya dia di online. Tapi kuenya gedenya masih di offline. Nah, poin yang ingin saya sampaikan gini, Der. Kalau kita ngomongin kayak gini ya, ini judulnya nih ya, curhat pedagang pasar Tanah Abang yang kian merugi imbas sepi pembeli, omsetnya 0. Gitu Kata dia, kemarin dia ngomong gitu. Nah, gitu ya, omset 0. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini karena apa? Menurut dia ini karena apa? Saya nggak menyalahkan dianya, oke, tapi kita lihat ini karena apa? Apakah omsetnya 0 gara-gara
adanya TikTok Shop hanya itu gitu. Emang nggak ada channel yang lain? Kan gitu kan. Oke, ini gue jawab ya sambil diskusi ya. Karena kemarin memang gue menjadi saksi juga di situ dan gue duduk di sebelah dia ketika kita live TV One ya. Beliau mengatakan bahwa karena sekarang lagi masifnya online shop atau mungkin pendistribusian yang namanya TikTok Shop. Terus dia mengakui juga di situ, kalau ada rekamannya silakan cek, yaitu terkait dalam hal dia gaptek gunain TikTok. Menurut pernyataannya. Nah, apakah itu menjadi tolak ukur bahwa ada kebiasaan yang tadinya di Tanah Abang itu orang beli datang ke situ, sehingga sekarang jadi nggak beli lagi karena mungkin konsumennya yang tadinya harus repeat order, tapi begitu ditanyain kok nggak belanja lagi, saya udah beli di TikTok. Akhirnya mungkin ketusuk dong hatinya dong. Nah, itu gimana? Kayak gini. Kalau misalkan tadinya customernya orang yang beli pakaian ataupun apapun itu di Tanah Abang, misalkan ada 10.000 orang, masa iya sih 10.000-nya sekarang nggak ke Tanah Abang terus dia belanja ke TikTok? Ini aja hampir nggak lucu menurut gua datanya gitu. Nah yang kedua, sekarang TikTok itu adalah satu channel gitu ya, satu channel jualan nih. Yang lagi baru gitu ya, yang lagi lagi honeymoon, lagi diliatin orang gitu ya. Gua nggak percaya bahwa semua transaksi hanya terjadi di TikTok. Channel-channel yang lain masih tumbuh. Artinya apa? Tadi kalau ngomongin soal gaptek, gaptek itu adalah kelemahan. Sekarang kita ngomongin dari sisi strategi. Kita punya competitive advantage di mana? Gitu ya. TikTok teknologi. Salah satu kita penggunaan teknologi untuk bisa jualan. Lalu gue gaptek. Ada dua kalau kita gaptek. Lu belajar, or lu cari yang lain. Kalau kita belajar ya, misalkan di marketing gitu ya. Perkuatlah area yang lu kuasai. Kalau kita nggak menguasai di TikTok, kita coba cari area yang kita kuasai, yang TikTok nggak kuasai. Contohnya misalkan, kita bisa nggak jualan baju lewat tetangga-tetangga? Kita bisa bangun reseller nggak? Kita bisa misalkan bangun channel distribusi offline yang lain atau enggak? Bisa nggak? Kita bisa buka toko di tempat keramaian yang lain atau enggak? Masih ada sebenarnya. Artinya gini, lah TikTok one thing, buat gua itu one thing. Adapun misalkan tadi Kementerian UKM mau menutup TikTok Shop gitu ya. Buat saya ya kalaupun ini solusi jangka pendek. Yang harus disiapkan adalah, karena apa? Karena akan ada lagi nantinya teknologi yang lebih dahsyat lagi dari teknologi ini. Maksud saya tuh begitu gitu. Karena kenapa? Gue tuh nggak pernah mau berkata bahwa TikTok Shop ditutup artinya ini menjadi solusi. Maaf ya teman-teman deh, gue mungkin salah satu atau satu-satunya atau terserah lah. Yang pertama mengedepankan bahwa gue nggak setuju. Karena bukan masalah. Bukan inti masalahnya. Iya, karena mau TikTok ditutup atau misalnya berdiri pun, kan tetap lo harus upgrade ya. Nah jadi yang dipermasalahkan di sini apa nantinya? Nanti kita lihat ya. Apakah tadi kan gini, semangatnya adalah karena dengan adanya TikTok Shop itu mematikan UKM, itu satu. Or karena adanya regulasi ekspor impor misalkan, gua nggak tahu gitu ya. Karena apa? Lah kita ngebahas. Karena TikTok Shop misalkan mematikan bisnis UMKM. Nah, sekarang ini kan teknologi, nggak bisa dibendung kan? Betul nggak sih? Akan ada yang baru, akan ada yang baru. Betul. Dan juga kan banyak juga kan yang sukses dari TikTok Shop. Banyak. Nah itu maksud gue, kenapa itu nggak diukur? Kecuali orang Indonesia begitu TikTok masuk di sini, nggak ada yang bisa pakai atau sukses gara-gara TikTok Shop itu loh. Yang sukses ada gitu ya. Yang kena juga ada. Sama aja kayak pandemi lah gitu ya. Artinya gini, satu kondisi gitu ya. Itu ada plus minus. Pandemi itu apakah semua bisnis hancur? Enggak. Industri kesehatan naik, gitu ya. Industri online naik, ya. Industri yang belajar online semuanya naik, ya. Apalagi nih, marketplace semuanya naik. Orang yang jualan frozen food naik semuanya, menikmati semuanya pada saat pandemi, gitu kan. Ada yang turun. Pada saat pandeminya selesai, mereka yang terbiasa dengan online semuanya menjerit nih, turun semua. Offline-nya naik lagi. Artinya gini. Kita nggak boleh alergi sama perubahan. Kalau saya pesannya itu, nggak bisa. Di perubahan itu abadi, selalu ada gitu kan. Ini yang kita harus merespon perubahan itu. Artinya apa? Kita harus mencari game changer. Kalau gue bilang game changernya apa di perusahaan lo. Sekarang kondisinya berubah. Kalau kita nggak berubah, nggak bisa. Gitu kan, nggak bisa. Kita harus ikut dong. Kalau kita nggak ngikutin perubahan, gimana, ketinggalan terus. Sekarang TikTok ditutup, besok lagi mungkin WhatsApp jualan gitu ya. Mungkin yang lain bisa jualan. Kita nggak tahu ada teknologi apa lagi yang akan masuk gitu ke depan.
Artinya sekarang kita harus siap dengan perubahan. Ini yang kita harus persiapkan. Sebenarnya Kementerian UKM, kalau saya ya, dari 100% kebijakan, oke lah 20%-nya jangka pendek kita larang TikTok Shop. Tapi 80% fokusnya adalah mempersiapkan UKM terhadap perubahan. Itu menurut gue sih. Apa segi perubahan atau persiapan apa yang harus ditanamkan? Ini yang harus dibahas. Contoh sebenarnya. Pak, misalnya turun omset itu banyak faktor. Contoh, misalnya ada perubahan sekarang ekosistem yang baru, digitalisasi lebih maksimal, ya kan lebih masif. Apa kira-kira yang memang kita harus mempersiapkan dalam perubahan ini? Nah, sekarang gini. Sekarang yang kita mesti lihat adalah ada nggak bisnis di Indonesia yang dimulai dari nol, sekarang bisnisnya udah triliunan, ada nggak? Ada dong. Ada. Kita nggak usah sebut merek, Yang dimulai dari 0 5 tahun yang lalu sekarang udah ratusan miliar, ada nggak? Ada, banyak gitu ya. Yang sekarang dimulai dari 0 dibangun sekarang udah puluhan miliar, banyak nggak? Banyak. Artinya apa? Mereka ngapain sih? Terus ada nggak sekarang bisnis yang udah puluhan tahun dibangun nggak maju-maju, ada nggak? Iya ada. Ada juga, banyak juga. Artinya apa? Kalau satu Indonesia UKM ini nggak ada yang maju, oke, salahin sistemnya, oke, salahin mungkin ada satu kondisi yang kita harus turun kerjasama untuk apa nih masalahnya. Tapi faktanya ada yang maju, ada yang enggak. Nah, sekarang kita belajar dong sama bisnis-bisnis yang berkembang. Ini yang saya temui ya dari yang gue temui. Yang gue temui itu perusahaan bisnis-bisnis yang berkembang. Gue lihat ownernya dulu. Pertama, mereka itu punya mindset yang berbeda. Bisnis yang udah puluhan tahun omsetnya segitu-gitu aja, sama bisnis yang mungkin dibangunnya baru 5 tahun tapi omsetnya udah ratusan miliar. Kalau gue bandingkan, ownernya ya, mindsetnya aja udah beda. Contoh, kita nggak ngomongin soal bagaimana mereka memanage bisnisnya, mengelola keuangannya, belum sampai di situ deh. Tapi mindsetnya, pertama adalah mereka ini memang mimpinya udah besar. Itu satu. Mereka memang pada saat membangun bisnis, mereka pengen bisnisnya ini tembus ke sekian triliun. Itu memang akhirnya rencana itulah yang mereka kejar. Tujuan itu yang mereka kejar. Akhirnya apa? Karena mereka punya tujuan yang besar, punya mimpi yang besar, mereka mencari cara agar bagaimana caranya bisnisnya bisa berkembang. Lepas dari masalah-masalah di luar. Masalah TikTok Shop, masalah perubahan, masalah ini, itu mereka udah ketahui. Dan bagaimana caranya mereka bisa bertahan dari perubahan-perubahan ini. Bagaimana mereka bisa survive. Ini mindset tuh. Betul nggak sih? Nggak mungkin nggak ada solusinya. Nggak mungkin. Mereka mencari solusi. Di mana mereka mencari solusi? Ya, mereka belajar. Ya, terus terang di kelas-kelasnya saya di ilmu keuangan, itu kebanyakan dari mereka itu bisnisnya udah besar-besar. Miliaran. Puluhan miliar, ratusan miliar. Bahkan ada juga yang udah triliunan. Dia belajar di situ? Triliunan ngapain harus belajar lagi? Nah, itu makanya. Itu juga saya tanya, udah kan bisnis udah besar, kenapa masih harus belajar? Dia bilang, ini belum selesai. Bisnis saya belum mencapai tujuan finansial saya. Belum. Apa itu? Nah, itu banyak kan. Makanya kan orang itu kan bisnisnya beda-beda. Tujuannya beda-beda kan. Nah, most of them gitu ya, kebanyakan dari mereka itu memang mimpinya besar. Sehingga mereka mau mencari cara agar bisnisnya bisa besar. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka belajar agar mereka punya ilmu untuk bisa membesarkan bisnisnya. Apa yang mereka pelajari? Apapun yang mereka nggak ketahui. Salah satunya adalah teknologi ini. Mereka belajar bagaimana digital marketing, bagaimana melakukan TikTok Shop, bagaimana memanage keuangan, bagaimana memanage SDM, bagaimana mengelola operasional yang baik, bagaimana membuat profitability-nya jauh lebih besar, bagaimana membuat cash flow-nya lebih lancar. Itu pertanyaan-pertanyaan dan mereka belajar. Nah, artinya apa? Mereka udah tahu bahwa konsekuensi dari membangun bisnis yang besar adalah mereka harus menambah atau meningkatkan kapasitasnya. Nggak mungkin bisnis itu besar tapi ownernya kapasitasnya nggak besar. Kita harus belajar kan. Artinya gini, menurut saya ini yang harus dikedepankan. Bagaimana UKM kita itu mereka punya literasi keuangan yang bagus, literasi bisnis yang bagus lah gitu ya. Mereka tahu bagaimana mengembangkan. Mereka tahu bahwa di luar sana itu banyak monster-monster yang siap memakan mereka. Di bisnis kan cuma 2 aja. Lu dimakan atau gue yang makan kan gitu kan. Catur aja kan kayak gitu kan. Kayak gitu sekarang fenomenanya. Dan cepat. Bisnis life cycle sekarang pertumbuhannya begitu cepat. Bisnis yang 5 tahun lalu belum ada, sekarang udah ratusan miliar, banyak gitu ya. Bisnis yang 5 tahun ada, sekarang udah nggak ada juga banyak. Artinya bisnis life cycle ini udah begitu cepat. Artinya perubahan tuh cepat sekali. Teknologi nggak bisa kita hindarin kan gitu ya. Karena gimana caranya? Mau TikTok Shop ada kek, mau Shopee Shop ada kek,
mau WhatsApp shop nanti juga ada, kayak bisnis gue bisa bertahan. Wow. Bisnis gue bisa terus tumbuh. Itu ya mindset yang itu pertama ya. Kita belum ngomongin bagaimana how to manage, tapi kita harus rapihin mindsetnya dulu menurut saya. Oke. Think big, start small. No problem, tapi mimpinya harus besar. Gile, gue jadi ingat waktu zaman-zamannya kita bikin satu bootcamp atau workshop yang namanya 360 Business Blueprint. Ya, betul. Ingat ya, jadi waktu tahun lalu itu teman-teman ya, itu ada yang datang atau ya di antara 19 perusahaan dan 60 peserta. Full seat di Hotel Bogor tuh. Yang ngisi kan ada gue, ada Coach Yusak, gitu kan, ada Coach Rene, Coach Muhammad Ismail, ada Indra Nugroho, ada Andik Duana, dan lain sebagainya gitu ya. Nah di situ tuh bener-bener yang datang pun yang kalau nggak salah yang ada yang 8 triliun per tahunnya ya. Oh iya, udah gede-gede tuh perusahaannya itu. Tetap mau belajar. Iya. Dan banyak hal-hal yang ternyata dianggap remeh, temeh gitu ya. Ternyata mereka kebuka di sana. Kenapa? Karena memang ya yang ngisi pun juga memang praktisi. Yang ngisi pun juga memang ada waktu luang untuk mengamati sesuatu. Makanya ketika teman-teman ikutan bootcamp itu cek dulu siapa kira-kira pematerinya. Nah, alhamdulillah Allah sampaikan kita masuk di season kedua. Yang dimana kita akan hadir lagi 360 Business Blueprint season kedua. Nah kali ini berbeda. Kita bertiganya mah ada, tapi ditambah lagi karena perubahannya hadir, ekosistem sudah berkembang. Kenapa sih kita nggak ngundang satu orang yang bisa dibilang dia bangun media dengan valuasinya 1 triliun yang bernama Deddy Corbuzier. Kita undang ya. Itu dia tuh poinnya. Kita pengen belajar tuh dari dia. Saya aja pengen belajar. Nah, sama, saya juga begitu. Belajar kayak gitu. Iya, alasan gue kenapa mau dicaplok sama Corbuzier podcast itu kan gara-gara apa? Selain memang ada ya oke lah kita nggak dipungkiri tentang kapital gitu ya. Uang yang masuk untuk pengembangan. Saya pun juga mau contek ilmunya. Belajar. Nah, kita gabung semuanya teman-teman 360 Business Blueprint. Kabar gembiranya season kedua hadir tanggal 2 sampai 4 Oktober 2023. Wah, tuh acara luar biasa itu. Nah, ini klik aja di deskripsi di bawah tuh ya. Pastikan teman-teman ikut. Kenapa? Karena daripada kelewat. Karena kita juga nggak bisa mengikuti perubahannya, Anda harus terpaksa ngikut tahun depan. Karena kita bikin tahunan. Tahunan, betul, setahun sekali. Nah, itu tempat kita belajar. Apakah bisnis juga harus kita belajar setahun sekali atau mungkin how to-nya itu adalah ntar dulu kali ya. Nah ini di luar dari teknikal yang tadi kita sebutkan ya. Contoh, TikTok sekarang lagi 9% pertumbuhannya mungkin pengguna dan lain sebagainya atau mungkin dari revenue dari situ. Market share-nya ya. Market share-nya. Belum gede-gede amat, gue ntar aja belajarnya gitu gak sih? Ya nggak gitu dong. Gitu ya. Kalau bisa kita belajar kemarin sebelum benda itu masuk. Kan, gitu ya. Kita harus tahu informasi. Ini informasi gitu ya. Harus tahu lebih duluan gitu kan. Sekarang orang ya keluar negeri, mereka mencari informasi sesuatu apa sih yang kira-kira market Indonesia butuhkan. Apa yang ada di luar, berkembang di luar, yang Indonesia belum butuhkan. Gitu ya. Lalu apa yang kita bisa ciptakan produk yang dibutuhkan sama pasar. Gini ya teman-teman ya, saya katakan ya buat para UKM Indonesia, Anda ini beruntung, saya beruntung, kita semua beruntung. Kenapa? Karena kita berbisnis di negara yang market domestiknya begitu besar. Konsumtif. Ini given man, ini given. Iya. Orang bisnis di negara-negara yang lain, mereka pengen masuk ke Indonesia. Nah kita di Indonesia, market domestik, konsumsi domestiknya juga gede. Orang Indonesia, sekarang gue tanya sama lu ya, kalau lu lagi lapar banget nih, kan lagi puasa nih, intermittent. Misalkan lu lagi mau buka puasa nih, satu pilihannya lu makan pizza, satu pilihannya lu makan nasi padang, lu pilih mana? Ya Padang dong. Artinya apa? Orang Indonesia lidahnya makanan Indonesia. Kan dari situ aja konsumsi domestik kita gede banget. Gitu loh. Dan kita banyak insentif dari pemerintah, banyak bantuan dari pemerintah, banyak ilmu yang bisa dipelajari. Wah, ilmu di 360 mah bayarnya mahal, yang gratis banyak. Ikutin channel saya tiap hari gitu ya. Saya bagikan gratis. Terserah mau e-book gratis. Gitu ya, mau video gratis. Cuma memang kalau udah masuk kelas, ini kan beda. Ada hotel yang harus dibayar, ada narasumber yang harus dibayar, dan ini kelasnya ada value-nya. Gitu ya, ini bagian dari kita orang-orang yang kita undang memang orang-orang yang pengen mendapatkan value yang sama kan gitu. Iya betul, belum lagi nebus blueprintnya, belum lagi nebus modulnya, macam-macam, kan template-nya, waktu yang dihabiskan itu kan nggak bisa dengan video. Ya kita bikin video deh di TikTok, bikin sekitar 40 menit videonya. Misalkan fiturnya TikTok bisa. Betul. Yang mau nonton siapa? Sampai sepanjang itu. Jadi waktu kapasitas 2 menit itu isunya seperti itu. Betul. Kalau memang misalnya mau dapat komplit, Anda duduk di kelas.
Itu yang kita akan bahas nanti lebih komprehensif. Jadi masalah TikTok Shop ini juga kita akan cari solusinya di sana. Jadi apa corrective actionnya? Kalau kita bilang ya, apa corrective action? Oke, ini adalah key issues, misalkan ya. Kalau kita di dalam business management gitu ya, kita harus cari tahu key issues-nya apa sih? Ada masalah apa? Oke, masalahnya adalah adanya kompetitor yang masif gitu ya, terus melakukan jualan secara live gitu ya, dan ini memakan market share kita. Lalu corrective action-nya apa? Kan harus dicari kan. Oke. Kalau ada problem, cari waktu yang banyak untuk cari solusinya, kan gitu ya? Kan gitu ya. Ini masalah logika berpikir aja nih. Jadi pilihannya adalah ini ada problem nih. Ya udah deh, gue mau marah-marahin aja ini problem nih. Yang bikin problem siapa? Gue marahin aja. Akhirnya kita lupa cari solusi, kan gitu ya. Padahal kan yang penting kan cari solusinya. Solusinya apa? Wah, dorong pemerintah agar mematikan TikTok Shop. Oke, matiin sekarang. Tek. Tahu-tahu nih, kita nggak tahu karena mematikan satu bisnis. Ini kan kaitannya nanti panjang juga ya. Saya nggak tahu ya di negara ya. Oke, ini salah satu one thing lah, TikTok kecil, small thing mungkin, gitu ya. Tapi kita tahu ya Indonesia, Cina, kita tahu ya itu negara yang udah nggak bisa udah ketergantungan secara ekonomi, gitu kan. Artinya ya nggak bisa kita cuma cari solusi jangka pendek. Menurut saya apa jangka panjangnya? Kreatif dong, ya kan. Cari channel kita gede, pasar domestiknya gede gitu loh. Orang lalu lalang banyak banget. Gampangnya gini deh, lu lapak buka di masjid gitu ya, habis sholat Jumat, kira-kira laku nggak baju lu? Ada yang beli nggak? Oh iya. Ada dong, gitu ya. Itu satu. Lu ke Car Free Day, rame banget. Gua kebetulan suka lari di Car Free Day, rame banget. Iya, di mana di situ? Iya, di mana ada di situ. Jadi Indonesia ini banyak banget kerumunan, men. Kerumunan banyak. Market itu ada di mana-mana. Artinya apa? Ya mengeluh boleh, tapi jangan lama-lama menurut saya. Bergantung dengan pemerintah boleh, tapi ingat, saya belum pernah ngelihat ada pengusaha sukses yang bergantung sama orang lain. Gak ada. Mereka semuanya fighter. Mereka mencari jalannya sendiri. Mereka nggak pernah, jarang sekali waktu mereka dihabiskan untuk menyalahkan orang lain atau menggantungkan nasibnya ke orang lain. Bisnis ini kan satu bisnis ini satu kondisi dengan penuh ketidakpastian. Kita yang meng-create nasib kita sendiri di bisnis. Kita bukan digaji. Kita nggak bengong-bengong tiap bulan dapat gaji gitu kan. Kita nggak datang 9 to 5 Monday to Friday gitu kan. Terus datang ke kantor absen, tiap bulan dapat masuk duit dari ke rekening gara gajian. Kita nggak begitu. Kita pengusaha, Anda yang ngegaji karyawan Anda. Kita makan dari keringat kita sendiri. So, jangan terlalu lama fokus ke masalah, cari solusi. Wah, itu mindsetnya gitu ya. Apakah solusinya harus jadi artis? Karena katanya gara-gara artis live TikTok, dia penghasilannya tinggi dan kami ancur-ancuran. Berarti kan solusinya harus jadi artis dulu, casting dulu atau gimana? Lah itu kan cari solusi, Coach. Berarti mereka harus jadi artis. Iya, kalau gitu gue harus jadi artis nih. Kayaknya nggak bisa nih gue jadi artis nih. Skincare gue kurang bagus. Jadi gini ya, fenomena artis. Artis tuh dari dulu emang begitu. Dia ada di mana-mana. Dia mengutamakan popularitasnya, gitu kan. Gua nggak ngatain, nggak ngomong artis ini salah, enggak. Tapi bisnis artis emang ada yang banyak yang sustain. Enggak juga. Kue-kue artis gimana? Udah pada hilang, udah banyak yang hilang, gitu kan. Artinya apa? Bisnis itu kesuksesan sebuah bisnis bukan disebabkan karena siapa pendirinya. Anaknya presiden juga banyak kok yang bisnisnya hancur. Kaisang ya kan bikin macam-macam, banyak juga. Artinya bisnis itu faktor suksesnya bukan karena pendirinya, tapi bagaimana produk itu bisa memenuhi kebutuhan pasar, bagaimana memanage bisnisnya, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana membuat perusahaannya lebih sustain. Ini banyak gamenya. Ada ratusan variabel di bisnis yang harus diperhatikan. Jadi gak cukup. Sekarang gini deh, kalau misalkan ada orang nih UKM punya bisnis, lalu kita taruh artis di dalamnya, pasti berhasil atau enggak? Iya belum tentu. Karena gitu nggak make sense menurut gua, juga nggak make sense, nggak masuk akal. Dan bisnis yang triliunan, nih gua punya alumni ya, yang bisnisnya udah ratusan miliar, bahkan triliunan. Itu followernya nggak lebih dari 1.000 men, bahkan nggak ada juga gitu ya. Jadi bahkan orangnya juga nggak ada yang tahu segala macam, tapi bisnisnya udah gede. Cuma gini kali, karena kan sekarang eranya digital nih, Coach. Eranya TikTok banget, ya kan? Kita nggak ngomongin angka market share TikTok dulu deh. Tapi kan sekarang udah bergeser semuanya tuh, gadget banget pokoknya. Ya. Nah, artis itu
katanya selangkah lebih maju. Mungkin itu kali gara-gara dia udah punya followers, dia udah punya masa, dia udah punya layar yang memang hadapannya daripada ngelihat Derry nggak tahu nih siapa, laki-laki berjenggot, begitu di swipe ketemu Raffi, ya gue udah kenal. Jadi gue percaya. Kalau Derry yang jualan gue nggak percaya, Raffi yang jualan gue percaya. Itu Ali maksudnya. Itu maksudnya, gitu ya. Gue nggak percaya kalau kayak gitu. Kenapa? Coba. Oke lah. Ini menarik nih. Ya, ini kan ada competitive advantage. Kita bicara ya. Artis sekarang gini ya. Artis ini, dia artis ya. Kita sebut dia nih public figure. Dia ini kan punya market segment sendiri-sendiri, gitu ya. Oke. Kalau kita ngomongin TikTok, apakah semua orang di Indonesia install TikTok? Ya belum tentu lah. Belum tentu. Iyalah. Gitu ya. Artinya siapa sih segmennya? Ada nggak produk, brand yang tujuannya diarahkan agar target marketnya adalah semua penduduk bumi? Oh iya belum tentu. Enggak. Ya, Aqua, setahu gua dia juga mengarahkan tertentu. Garuda dia punya segmen tertentu. Aqua untuk ngambil market di bawahnya dia bikin Fit. Gitu ya. Toyota untuk ngambil market yang lebih premium dia keluarin Lexus. Artinya apa? Tidak ada satu brand di dunia ini mungkin yang mengarahkan semua penduduk bumi adalah target marketnya. Nah, artis juga kan punya target market sendiri-sendiri. Gitu loh. Artinya selalu ada celah lah. Ya, nggak selamanya kalau artis yang maju gitu ya, bisnis ini akan besar. Nggak selamanya begitu gitu kan. Nah, jadi intinya gini sih. Itu one thing lah. Dia punya kelebihan, dia punya follower, dia punya ini. Sekarang gini deh. Ada nggak produk yang apakah semua produk yang di-endorse sama artis besar, bagus penjualannya? Enggak. Malah bisa blunder loh kadang-kadang. Coba deh lu sadar nggak? Makanya kenapa di agensi, lu tanya teman-teman lu anak agensi deh. Kan influencer kebagi menjadi 4 kan. Ada nano, mikro, makro, mega gitu kan. Coba deh cek, rata-rata sekarang agensi itu memilih malah yang bukannya followersnya gede. Iya, mikro-mikro. Yang nano-nano malah banyak. Iya, yang gitu nano, kan? Mikro, ya kan? Kenapa? Karena kalau udah artis yang ngomong, potensi untuk coba, lu bisa ngecek nggak bahwa kalau setiap ada artis yang ngomong bahwa itu udah fix pasti dia pakai? Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi mungkin, ya ini mah endorse. Iya, endorse. Dan orang udah tahu semua. Gitu. Ada masanya menurut gua. Ya ada masanya. Punya kelebihan, tapi bukan satu-satunya. Jadi jangan khawatir lah kalau menurut gue dengan artis. Kita gini deh. Marketing, oke deh dia punya follower. Tujuannya apa sih? Lebih mudah untuk marketing. Mungkin itu ya. Tapi pertanyaannya, emang bisnis sama dengan marketing? Oh yang enggak dong. Marketing salah satu dari variabel bisnis. Ada variabel yang lain. Gitu tuh. Karena bisnis, oke marketingnya gede, R&D-nya nggak dijaga, kualitas produknya nggak dijaga. Yang beli pada kecewa semua, hancur, banjir order, tsunami komplain kan gitu kan, kan sama artis kan gitu kan. Dijaga dong. Terus bagaimana manajemen keuangannya? Bagaimana operasionalnya? Bagaimana modal kerjanya? Orderan banyak, modal kerja nggak ada, supplier minta dibayar di muka, gitu tuh. Lalu gimana caranya? Artis mintanya komisinya besar, profitnya tergerus. Margin kita tipis, kan. nggak bisa nutup cash flow. Akhirnya apa? Ngambil pinjaman dari bank, bunganya besar, babak belur juga. Jadi bisnis itu variabelnya banyak, gitu loh. Artis salah satunya. Gini teman-teman, lupain artis. Banyak bisnis yang punya puluhan bahkan ratusan artis yang bisa dia bayar. Bukan karena dia mulai karena dia rekrut artis, enggak. Dia bangun bisnisnya fundamentalnya besar. Kalau udah besar, artisnya dibayar-bayarin. Iya juga ya. Kalau gue ngeliatin nonton TV gitu ya, kenapa ya rata-rata mayoritas bahkan malah model-modelnya gaya advertisingnya itu jarang pakai BA. Gue pikir dulu gara-gara dia nggak punya duit. Iya kan? Salah. Kayak kopi kok kayak apa segala macamnya malah lah. Banyak juga ternyata dari ibaratnya 10 iklan lu tonton di sela-sela acara TV. Coba lihat mana yang artis, mana yang nggak artis. Kayaknya lebih banyak yang nggak ada artisnya si modelnya tuh. Betul. Ya sekarang kita lihat ya. Jadi gini, orang lihat bahwa marketing udah berubah sekarang. Sekarang semuanya ke online. Enggak kok. Betul sih untuk ngejangkau mungkin ya digital marketing lebih efektif. Tapi marketing juga ada sisi prestisiusnya menurut gua ya. Kalau misalkan gini, lu bisa ngiklan di Facebook. Dengan modal 50.000 lu bisa ngiklan, gitu ya. Nah, tapi nggak semua perusahaan bisa beriklan, semua perusahaan bisa bermain di sosial media, gitu ya. Tapi nggak semua orang bisa pasang iklan di TV, nggak semua perusahaan bisa pasang billboard yang gede-gede, gitu kan. Di situ kan sisi prestisnya. Kalau sekarang lu lihat nih,
ada di billboard gede banget gitu ya. Wih, 300 juta men, 500 juta gitu kan. Ini bukan perusahaan main-main gitu kan. Iya. Artinya apa? Channel itu ya macam-macam menurut gua. Jadi kita nih kadang-kadang ya mengatakan bahwa kayaknya tuh TikTok penyebab dari semuanya. Iya. Gile, nah, ini pentingnya ya teman-teman ya. Banyak juga ternyata yang gue cek dari laporan-laporan kawan-kawan kita gitu di pasar apa segala macam ya. Ini gue coba tumpahin semua ke lu nih coach ya. Tadi terkait dari sosial medianya yang dia pakai, ke Gaptekannya misal. Sama halnya dengan gimana caranya ngatur cash flow-nya. Itu juga salah satu data yang gue kumpulin teman-teman. Ya. Gimana cara nagih piutangnya dan seterusnya. Nah itu ternyata fair. Mereka akuin ketika mereka teriak-teriak TikTok nih bawa masalah. Oke, kita nggak usah ngomongin TikTok dulu deh. Kita ngobrol dulu deh bentar deh. Saat ini uang yang ada itu di luar dari pemasukan dulu deh. Anda kendora di mana? Oh iya memang uang saya masih ada di vendor atau di klien atau di ini apa segala macam ya. Nah kayak gitu-gitu aja mereka ternyata akui bahwa itu salah satu penghambat pendapatan atau profit. Iya. Nomor 2 penyebab perusahaan kecil itu bangkrut adalah masalah manajemen cash flow yang buruk. Gitu ya. Manajemen cash flow yang buruk. Ya kan cash flow gue buruk karena penjualan gue diambil tuh sama TikTok kan gitu ya. Situ kan? Lagi arahnya tuh. Arahnya kan dibalikin lagi ke situ kan. Gini teman-teman. Betul, revenue adalah salah satu faktor yang menyebabkan salah satu gue bilang, bukan satu-satunya yang menyebabkan cash flow kita berantakan. Gitu ya. Gara-gara revenue kita atau omset kita turun menyebabkan perusahaan rugi gitu ya. Sehingga cash flow kita berantakan. Ingat cash flow itu pintunya ada 3. Ada dari operasional, ada dari investasi, ada dari pendanaan. Gojek aja sampai sekarang masih rugi kok, masih hidup aja tuh, gitu kan. Artinya apa? Rugi bukan satu-satunya penyebab cash flow perusahaan itu bermasalah. Poin yang ingin saya sampaikan gini lah, manage, bisa diatur semuanya. Modal kerja tuh bisa diatur. Struktur biaya bisa diatur. Kalau perusahaannya lagi turun, ada beberapa cara. Yang pertama, fixed cost-nya kita kecilkan. Kalau nggak mampu ngecilin fixed cost, kita rubah ke variabel. Itu tekniknya kan, simple. Prinsip-prinsipnya udah ada, tinggal eksekusi aja. Kalau revenue lagi turun, fixed cost kita biarkan seperti itu yang menyebabkan perusahaan rugi. Nah, ini kan masalah knowledge, ya, financial literacy. Coach, saya bukan orang keuangan, nggak peduli. Sorry kalau di sini. Siapapun lu mau lulus sekolah atau nggak sekolah, mau lulusan dari manapun, kalau udah berbisnis wajib belajar keuangan. Wajib itu hukumnya. Iya sih. Lah gimana ceritanya kalau lu jalanin bisnis tapi lu nggak paham keuangan? Iya, yang diurusin uang, yang dicari uang, kok nggak mau belajar keuangan, gimana caranya gitu? Kita nyari uang, kita pengen untung, nggak mau belajar keuangan, nggak bisa gitu kan? Tapi belajar keuangannya mesti kuliah lagi, nggak mesti kuliah. Ya kita belajar yang praktis-praktisnya aja. Gitu kan, prinsip-prinsipnya bagaimana memanage keuangan, ya itu banyak ilmunya. Ya kayak gue juga waktu itu berangkat ke Bandung waktu di SFM, ya kan Smart Financial Map. Coach Yusak nih, gue berangkat. Ya seolah itu satu tim kasih solusi. Iyalah, sampai akhirnya kasih solusi divaluasi yang cukup besar akhirnya. Wah, seolah ikhtiarnya kan karena enggak ini beneran teman-teman. Ini saya apresiasi dan saya berikan reward berupa mungkin kata-kata atau mungkin berupa doa lah dari saya buat Coach Yusak. Jadi kan salah satu gue jadi inget ya, ada akar merinding juga tuh ya, Om Deddy Corbuzier. Gue pernah nanya, kenapa sih Om lo milih kasih solusi untuk di tap atau ditempel atau di invest sama Corbuzier podcast gitu, Dektos gitu ya. Ya karena kesehatan keuangan lo. Ya, seolah. Nah, Masya Allah tuh. Ini beneran teman-teman ya. Maksudnya gue berada di titik ini juga ya gue bareng sama, terutama mungkin kontribusi yang paling banyak adalah Prana Renat karena dia dijagain keuangan. Kita bagi tugas lah. Iya betul. Itu kan gue yang ngegas, dia yang ngerem. Ya betul. Dia yang jaga back, gue yang jadi striker. Yang gitu-gitulah. Asik lah kita kolaborasi. Anda juga begitu. Ajak coba rekan Anda di perusahaan. Kalau Anda tipenya jadi striker, cari backnya. Cari backnya. Karena nggak ada pemain bola semuanya striker. Lah bener gak? Betul. Kan? Di situ kita belajar kapan ngegas, kapan ngerem, kapan nahan, kapan invest gitu kan, kapan hold, kapan kita rubah struktur biaya, kapan kita cari permodalan, kapan kita mengatur ini, kapan kita waktunya bayar
ke supplier mundur, kapan waktunya kita terima duit. Aduh, banyak yang kita harus pelajarin. Itu. Lu bisa cek aja waktu gue diundang di podcastnya Deddy Corbuzier. Beliau ngomong seperti itu karena perusahaan lu sehat keuangannya. Karena lu biru atau hijau. Kalau memang misalnya secara GMV atau secara EBITDA lu nggak positif, ngapain gue naro? Apalagi sekelas dia kritis loh. Betul. Nah, caranya gimana kasih solusi? Ya, saya belajar ilmu keuangan. Lah bener teman-teman lah ya bener. Karena memang ya begitu. Lu sekarang mau beranggapan bahwa startup lu terus tiba-tiba ada investor. Investor mau masuk, atau lu beranggapan bahwa sekarang lu pengen punya omset yang baik. Tapi begitu lu cek, investor mau dong invest di gue gitu ya. Begitu dicek, lah keuangan lu babak belur. Lah gimana dia mau percaya? Iya, betul. Jangan-jangan gue naruh doang taunya dibeliin jet pribadi lagi nah. Ya kan kita nggak tahu kan. Betul. Saran saya mendingan ini Coach Yusak udah saya hadirkan di sini. Silakan Anda ngobrol banyak. Silakan Anda kalau pengen tahu beliau cara optimasi dan ngasih tahu ilmu keuangan yang seperti apa. Nah, tinggal dia. Mungkin lu bisa bantu teman-teman semua. Oh iya. Udah jadi, berapa angkatan sekarang? Allah. Jadi ilmu keuangan punya 2 kelas. Public training. Oke. Ya. Ini bisa gue bilang premium training. Emang Masya Allah. khusus untuk bisnis-bisnis yang udah growing dan mau tumbuh, mau besar. Jadi kalau bisnisnya nggak mau besar, ya nggak usah ikut kelas ini sebenarnya. Tapi ini khusus buat bisnis-bisnis yang udah sedang growing, bertumbuh atau ingin besar. Nah, ikut kelas ini. Namanya kelas Smart Financial Map gitu ya. Insya Allah ini udah batch yang ke-22. Alumninya udah ribuan. Dan alhamdulillah qadarullah itu kebanyakan dari mereka itu bisnisnya udah miliaran semua. Itu saya pernah wah terharu lah. Ada satu alumni datang gitu ya, "Coach, ingat saya nggak?" gitu kan. Wah, kenapa? Oh iya, saya alumni kelasnya Coach Yusak. Waktu itu di kelas saya nanya, ini bukan pendampingan loh, bukan mentoring. Di kelas doang angkat tangan. Kan tahu kan waktu tahu. Gue kasih solusi, kita angkatan berapa ya? 16 Iya, 18 kalau nggak salah. 18 ya? 18. Nah, dia cuma nanya di kelas. Dia nanya, terus cerita tentang permasalahan bisnisnya. Nah, kebetulan ya alhamdulillah gitu ya, Allah kasih kesempatan saya udah bantu beberapa mungkin ratusan perusahaan. Di bisnis kan masalahnya itu aja kan, muter-muter aja sebenarnya. Jadi kayak dokter gitu ya, kalau orang udah dengar gejalanya, kemungkinan besar ini. Jadi kebetulan dia nanya tentang masalah bisnisnya, lalu spontan karena ini di kelas saya jawab, wah kalau saya kayak gitu, solusinya adalah ini. Ini bukan private mentoring, bukan private. Terus sama dia dieksekusi. Cuma nanya pada saat ada yang mau bertanya, pada saat di session tanya jawab gitu. Sesi tanya jawab. Jadi dia waktu di materi dia nanya gitu kan. Bahkan gue lupa ini nggak pernah gue mentoring, nggak pernah konsultasi private, nggak pernah apa gitu ya. Singkat cerita orang ini datang lah. Dia cerita, "Coach, ingat nggak waktu itu saya nanya ini?" Iya. Tahu nggak Coach, jawaban Coach Yusak tuh ini masya Allah gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Saya eksekusi Coach. Tahu nggak Coach, 3 bulan. Tadinya perusahaan saya minus, sekarang untungnya udah miliaran. Buset ya, bang 3 bulan. Akhirnya saya gali, emang bisnis lu apa? Kan gitu ya, gue aja udah lupa gitu kan. Akhirnya dia cerita, waktu itu Coach Yusak ngomongnya strateginya ini, terus saya eksekusi. Terus akhirnya orang ini ya akhirnya minta konsultasi sama saya gitu ya. Saya akhirnya lihat dong datanya, karena saya nggak mau lihat data perusahaan kalau belum ada NDA kan. Saya lihat, oh benar gitu. Jadi memang ya feeling saya, oh dia nanya problemnya ini, saya kasih jawaban. Dan betul setelah saya analisa memang itu sebenarnya obatnya. Dan dieksekusi dan bisnisnya sekarang growing. Alhamdulillah. Apa kategorinya? Kategorinya aja deh. Kesehatan. Kesehatan. Jadi simple lah. Jadi simpelnya gini, waktu itu saya cuma ngelihat strateginya adalah bisnisnya. Waktu itu dia cerita bahwa bisnisnya merugi. Ya, merugi. Faktor penyebabnya? Nah, TikTok dia cerita. Shop? Oh enggak, dia enggak di kesehatan ya. Dia bicara yang lain. Dia malah enggak ngurusin adanya alat-alat ini ya. Dia ada alat ini, dia enggak cerita. Dia bicara fundamental ya. Tapi saya bilang, saya tanya begitu. Misalkan lu nanya ke gua, "Coach, perusahaan gua rugi." Jawaban gua apa? Emang pernah untung? Saya jawab gitu. Emang pernah untung. Artinya apa? Kalau lu pernah untung, tahu-tahu sekarang rugi, baru ada masalah. Sama kayak gini. "Coach, kok kok gua kalau lari pelan ya?" Emang pernah kenceng kan gitu kan? Kan gitu ya? Ada gini. "Oh, dulu kenceng Coach, sekarang pelan." Baru kita cari tahu.
kenapa dulu kencang sekarang pelan? Kan gitu kan? Iya. Oh, dulu untung coach, sekarang rugi. Nah, kan gitu kan? Oke. Coba pada saat untung kenapa, pada saat rugi kenapa? Oke. Apa yang terjadi sama perusahaan? Lalu lihat, oh sekarang coach kita ada ininya. Oh berarti itu penyebabnya. Misalkan kayak gini deh. Lu badannya turun ya, sekarang kurus banget udah. Gitu ya. Oh iya coach, dulu gua gemuk banget gitu kan. Nah, apa yang berubah? Oh, gua puasa. Oh, puasa lah yang nyebabin lu kurus. Kan gitu kan. Okay. Kan simple kan logiknya kan. Terus gua bilang, "Oke, kalau gitu adalah matiin ini, gedein yang ini." Gua bilang kayak gitu. Matiin yang ini, either itu produk atau channel gitu ya. Gedein yang ini. Dieksekusi. Untuk gue bilang, wah gawat nih. Nggak, poinnya ini yang kita sampaikan gini. Bahwa solusi dari setiap permasalahan bisnis sebenarnya ada di data-data laporan keuangan kita sebenarnya. Ada, sama kayak misalkan gini, lu sakit apa sih? Ya bisa ada dua nih. Lu tanya dokter yang udah senior, biar dia pakai feelingnya berdasarkan pengalaman dia. Lu cek lab dong, baru ketahuan ada masalah apa di badan kita kan gitu. Iya. Nah, sama aja masalah di bisnis kita sebenarnya bisa tercermin di laporan keuangan kita, di laporan penjualan, dan obatnya pun solusinya ada di situ. Gitu loh. Cuma selama ini mereka mungkin nggak tahu cara nyari obatnya, dan mungkin nggak tahu juga bagaimana eksekusinya ketika dapat obatnya. Nah, itu kan. Jadi itu permasalahannya, makanya harus tepat sih nyari mentor ya begini-begini ya. Salah satu gunanya mentor gitu. Salah satu gunanya kita belajar seperti itu. Kan gitu kan. Biar kita tahu, oh gini caranya. Yang kedua, masalah eksekusi dengan strategi ini dua hal yang berbeda. Gitu ya. Yang pertama gini, oke, strateginya udah bener, eksekusinya nggak bener. Ya nggak dapet juga. Gitu kan. Eksekusinya barbar tapi nggak ada arah tujuannya, nggak jelas, akhirnya nggak sampai kemana-mana juga. Jadi strategi dengan eksekusi ini harus sinkron. Makanya ada yang namanya strategic execution. Gimana caranya kita eksekusi nih? Strategi ini bagaimana kita eksekusi excellent. Timnya bagaimana? Supportingnya bagaimana? Enabler apa yang dibutuhkan? Ini hal-hal yang beda. Intinya gini sih, bisa dipelajarin. Nah itu. Bisa dipelajarin. Tapi beratnya, biasanya kan kalau bukan orang keuangan kan berat. Udah jadi ilmu keuangan takutnya gini, gue udah dapat ke udah datang ke kelasnya, terus tiba-tiba ada yang gue nggak mengerti, itu poinnya tuh. Nah inilah sebenarnya tugas kita adalah menyederhanakan yang rumit-rumit. Kalau bisa dibikin mudah, kenapa dipersulit? Keuangan itu menurut gue ya, anak SD pun ngerti uang kan, betul nggak sih? Ngerti. Jadi gini, gue ada satu cerita nih dari mungkin lucu nih. Jadi ada orang, ada anak kecil gitu ya, di satu daerah lah gue sebut gitu ya, di satu daerah. Terus anak ini kehilangan duitnya 1.000 perak gitu. Nangis, wah, udah itu datang nih bapaknya gitu kan, cerita, kenapa kamu nangis nak gitu kan, duit saya hilang, berapa? 1.000, udah jangan nangis, ini bapak kasih 1.000. Nangisnya makin kenceng dia. Wah lu, kenapa kamu makin nangis? Kan kalau nggak hilang jadi 2.000 katanya. Artinya gini, anak kecil ngerti uang kan gitu ya. Ya arti keuangan tuh ya gitu-gitu aja, gitu kan. Cuma mungkin kita diperpusing, diperumit dengan istilah-istilah, jargon-jargon. Apa sih itu profit and loss? Ya kita ngomonginnya laba rugi deh gitu ya. Apa sih itu EBITDA? Apa itu segala macam. Jadi intinya gini. Alhamdulillah ya, ini batch yang ke-22 SFM gitu ya, batch yang ke-6 kelas CFO. Itu alhamdulillah, setiap kali batch alhamdulillah selalu ada yang mengatakan, kasih testimoni, mengatakan bahwa materi yang disampaikan di sini sangat easy to understand, mudah untuk dipahamin. Gitu ya. Padahal materinya memang materi-materi berat, tapi sekarang lagi siapa yang nyanyiin aja sih gitu ya. Betul. Ya lagu yang gak enak kalau ya penyanyinya enak juga gitu juga. Gue pun juga bukan orang keuangan dan alhamdulillah gue paham. Ya paham gitu kan. Poinnya itu. Ya poinnya itu. Jadi memang ada sih memang kelas-kelas yang rumit gitu ya. Ya kita perbuat. Karena apa? Karena 99% yang kita ajari itu praktek semua. Ya praktek, dan itu terjadi di bisnis Anda. Itulah kenapa mudah dimengerti. Karena nanti kalau lo belajar, iya gue ngalamin tuh di bisnis gue tuh, sampai kayak gitu-gitu gitu kan. Kayak gini masalahnya, solusinya gini, kejadian tuh. Jadi memang banyak contoh-contoh kasus sih ya yang daily terjadi di perusahaan-perusahaan. Nah ini penting ya teman-teman. Tapi sayangnya kayaknya waktu di hotel itu kan nggak full, nggak sampai penuh banget ya, karena kan takutnya nggak kondusif ya. Nah artinya maksimal berapa itu? Satu kelas gue kemarin lupa lagi. Iya jadi gini.
Ini alhamdulillah nih minggu depan kita mau adain kelas CFO di Jakarta, kelas yang ke-6. Itu di Hotel Fairmont, itu hotel yang eksklusif lah ya di daerah Senayan sana. Iya. Ini udah full, udah sold out. Ya, kelas CFO. Bedanya dulu deh coach, kelas CFO sama SFM. Nah, bedanya apa sih kelas CFO dan SFM? Kelas CFO itu lebih melatih calon-calon leader ya di departemen keuangan perusahaan. Di situ yang wajib ikut ownernya atau manajer keuangannya. Ya. Sekarang gini, kalau kita perusahaan yang masih growing, meng-hire CFO yang profesional, yang mahal. Iya mahal lah. Ya mahal. Gimana? Kasih solusi CFO-nya udah profesional belum? Iya. Gajinya triple digit gitu kan, mahal gitu kan, dan segala macam. Nah, sekarang saya lihat, saya kebetulan banyak bantu perusahaan juga, manajer keuangan yang ada ya. Itu maaf gitu kan, secara capacity masih belum bisa membantu ownernya atau CEO-nya dalam memberikan data atau memberikan masukan-masukan untuk pengembangan bisnisnya. Masih sebatas daily operation, masih sebatas pembukuan, masih sebatas cuma controlling atau segala macam. Belum sampai ke strategik, belum sampai memikirkan bagaimana kita bisa memajukan perusahaan. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan agar tujuan perusahaan tercapai. Belum sampai ke level itu. Belum, padahal CFO ini perannya vital banget bro. Vital banget. Lu gak ada orang keuangan, gue tanya lu kalau gak ada Renat gimana nasib pasien kan gitu kan. Artinya apa? Vital banget orang keuangan di satu perusahaan. Nah, karena kita mungkin belum bisa meng-hire CFO yang kompeten, ya kita cetak lah. Nah, itulah kelas CFO. Jadi kita lebih belajar bagaimana why-nya, mindset-nya, gitu ya, leadership-nya. Bagaimana kita melakukan manajemen terhadap key stakeholders, terhadap owner, terhadap supplier, terhadap regulator, terhadap kreditor dan segala macam. Kapan kita mencari duit, melakukan pendanaan dan segala macam, itu bisa kita atur. Menentukan prioritas, menentukan kemana kita akan investasi perusahaan. Bagaimana kita memperbaiki cash flow, itu semuanya ada di situ. Kalau SFM lebih how-nya, banyak how-nya. 2 hari kita belajar how. Bagaimana menganalisa ini, bagaimana analisa ini, bagaimana analisa ini. Jadi analisa itu banyaknya di SFM. Jadi kalau pertanyaannya, yang mana yang harus diikuti? Dua-duanya. Alumni SFM banyak yang ikut CFO, alumni CFO banyak. Karena ini 2 kelas melengkapi. Karena berbeda ya teman-teman. Melengkapi. Ya mungkin ini kalau boleh aja digambarkan, kita pun juga beragama juga kan pasti kan ada yang pokoknya, ada yang how to-nya. Ya kan? Ada akidahnya, ada fikihnya. Gitu ya. Iya dong. Nah, sama. Iya, ada akidahnya, ada fikihnya gitu. Artinya ini aja yang bisa dibilang fundamental paling kuat kita beragama kan, syariah aja begitu. Betul. Ya kan, jadi ada akidah, kita disuruh perintah sholat. Masalah. Tapi lu nemuin how-nya, lu nemuin berapa rakaatnya itu nggak akan nemu di Al-Quran tuh. Betul. Nah, how-nya gimana? Kalau subuh tuh 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, ada aja di fikih. Ya di fikihnya, betul. Itu. Ya sama seperti itu ilustrasinya. Pas banget itu. Iya, makanya. Jadi ya kita aspirasi perusahaan, tujuan perusahaan, bagaimana perusahaan, rencana jangka panjangnya apa yang kita lakukan agar itu semuanya ada di kelas CFO. Itu akidahnya gitu ya. Iya kan. Nah, harus tahu fundamental juga kita kalau berbisnis. Betul. Nah, kelas CFO sama kelas SFM kita bantu. Oh, tapi udah full ya kelas CFO. Ya, CFO udah full. Nextnya bisa ya di Jakarta. Ya, kita adakan di Jakarta. Or teman-teman bisa ikut dua-duanya. Ya itu bakal dapat diskon yang lumayan besar tuh. Bantu dong buat teman-teman untuk yang referral code kasih solusi atau apalah. Wah, lewat kasih solusi aja. Bisa ya? Ya bisa lewat kasih solusi. Nah, lu tinggal bilang aja kalau sekarang teman-teman, ini kan gue bentuk mensupport audiens gue ini coach. Maksud gue kalau memang dia masuk itu ada atau nggak mungkin kasih pilihan program atau fiturnya atau mungkin bilang ke adminnya bahwa gue tahu informasi ini dari kasih solusi, insya Allah lu kasih special rate. Oh, ada special rate. Boleh ya? Udah pasti ada special rate dari situ. Ada ya, gitu. Itu kita yang lewat kasih solusi karena kita saling support. Saya dengan kasih solusi sangat mendukung. Kenapa? Karena
membantu negara gitu membantu UKM dan konkret gitu ya. Kita coba objektif gitu kan. Nah, artinya ya kita saling support. Ya udah teman-teman, informasi lebih lanjut buruan ya, karena kelas CFO aja tadi udah habis tuh. Ya kan? Nah, artinya karena memang begitu orang pedulinya sama keuangan. Nah, sekarang tinggal fokusnya di Smart Financial Map atau mungkin SFM. Apalagi akhir tahun ya. Udah waktunya kita ngelihat keuangan nih. Work plan. Bener atau enggak nih? Tahun politik. Kelas SFM ini kita padahal promonya belum jalan nih. Ini udah keisi hampir 50%. Gue juga kaget kemarin. Terus kenapa? Karena biasanya akhir tahun begitu. Akhir tahun itu orang tuh mau ngecek keuangannya kan. Takut salah, takut segala macam. Buruan aja ya. Ya itu dia, belum nyusun buat tahun depan ya kan, work plan kan. Betul. Nah, nih teman-teman pastikan klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Nanti kita ketemu lagi berarti insya Allah di 22 ya? Iya, 22. Nanti gue main-main di sana. Ayo main-main. Yang Jakarta kan? Jakarta mah CFO. Jakarta CFO. Yang itu Bandung? Di Bandung. Boleh sekalian Bandung lah, deket lah. Ya kan, udara dingin, enaknya. Aduh, enak banget tuh. Santai-santai sama pasangan halal. Iya, pasangan halal. Ada di bawah ya teman-teman ya. Ya oke, alhamdulillah. Jazakallah khair. Wah iya, kayak saya mau konsultasi sama artis dulu. Iya, soalnya katanya kalau mau optimasi, mau sukses harus gandeng sama artis katanya. Lagi-lagi ya. Kita kasih solusi.